Mengatakan kebenaran. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ibrani 5 ayat 13. Ungkapan kebenaran dalam ayat pembuka kita adalah diakosune dalam bahasa Yunani. Itu berarti kata, atau logos dalam bahasa Yunani, kebenaran. Beberapa terjemahan menggunakan doktrin dan yang lainnya menggunakan pengajaran daripada kata. Tetapi komunikasi spiritual yang tertanam dalam ayat itu jauh lebih tinggi. Itu merujuk pada mengatakan kebenaran atau mengkomunikasikan kebenaran. Untuk lebih memahami hal ini, mari kita perhatikan tanggapan Yesus ketika dia dicobai oleh setan dalam Matius 4. Dia mengutip kitab suci setiap saat, tetapi bukan sebagai orang yang menanggapi dari sudut pandang hukum Taurat. Misalnya ketika Alkitab berkata jangan mencuri. Keluaran 20 ayat 15. Itu ditulis untuk Israel sebagai salah satu perintah. Tetapi ketika engkau menjadi seorang Kristen, jangan mencuri tidak berlaku untukmu. Itu tidak diterapkan untuk rohmu. Apakah itu berarti engkau bisa mencuri? Tentu saja tidak. Dalam kekristenan engkau memiliki sifat yang tidak mencuri. Engkau dari kelas yang lebih tinggi. Engkau tidak hidup menurut hukum Taurat atau 10 perintah. Karena Alkitab berkata, hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar. 1 Timotius 1 ayat 9. Jadi ketika Yesus berkata kepada setan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Matius 4 ayat 4. Dia menggambarkan kehidupannya. Itu adalah gambaran tentang kebenarannya. Haleluya. Selalu Tuhan mengharapkan engkau untuk menanggapi dengan firman seperti yang Yesus lakukan. Ini bukan tentang menghafal kitab suci, sehingga engkau bisa mengutipnya. Ini tentang mengatakan kebenaran, berkomunikasi sesuai dengan sifatmu di dalam Kristus. Siapa engkau di dalam Dia? Kadang-kadang dalam menanggapi dengan firman, ayat yang engkau kutip mungkin bukan kata demi kata, tetapi engkau menyadari bahwa apa yang engkau katakan konsisten dengan firman Tuhan. Pesan itu sampai ke rohmu, dalam bahasa roh. Ketika engkau menghadapi setan dan tantangan hidup seperti itu, engkau akan selalu menang. Puji Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan. Hidupku adalah ekspresi kemuliaan dan kekuasaan Kristus. Aku menjalani kehidupan yang lebih tinggi. Aku adalah ahli waris Allah dan ahli waris bersama dengan Kristus. Seluruh dunia adalah milikku. Kehidupan ilahi sedang bekerja dalam diriku dan kehidupan Allah itu diaktifkan dalam setiap serat hidupku. Puji Tuhan.